warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation angkatan 2016. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Komunikasi Interpersonal antara Psikolog dan Anak Kecanduan Gadget di Depan Station. Yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini bahwa yang kita ketahui semakin kesini teknologi komunikasi itu semakin berkembang dan gadget menjadi salah satu perkembangannya. Mengutip data yang dikeluarkan oleh ABGI bahwa pengguna internet Indonesia bertambah 10-12% pada tahun 2018 dengan total 171,17 juta pengguna dari populasi 264,16 juta jiwa. Serta perangkat yang dipakai untuk mengakses internet, smartphone atau tablet itu sebesar 44,16%, komputer atau laptop sebesar 4,49%, dan lainnya 12,07%. Anak-anak di zaman sekarang terlahir di era digital yang membuatnya bermain dengan gadget lebih mengasihkan dibandingkan bermain dengan teman-teman di sekitarnya. Saat ini gadget tidak hanya digunakan oleh orang-orang dewasa, namun oleh anak-anak pun gadget sudah menjadi kawan bagi mereka. Banyak dampak baik yang diakibatkan dari gadget, namun akan lebih banyak dampak buruknya apabila kita sebagai pengguna tidak bisa mempergunakan gadget sesuai dengan fungsinya. Orang yang mengalami kecanduan gadget, perlahan mereka akan memperlihatkan perubahan dalam dirinya, seperti lebih suka menyendiri, gampang mengamuk, dia akan lebih sering mencuri-curi waktu untuk bermain gadgetnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi interpersonal secara formal yang dilakukan psikolog terhadap anak yang mengalami kecanduan gadget, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses komunikasi interpersonal yang dilakukan psikolog terhadap anak kecanduan gadget, dan untuk mengetahui mengapa psikolog melakukan komunikasi interpersonal dengan anak kecanduan gadget. Kerangka pemikiran ini yaitu berfokus kepada anak kecanduan gadget dengan menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga memunculkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana proses komunikasinya, lalu faktor apa saja yang terjadi dalam proses komunikasinya, dan mengapa psikolog melakukan komunikasi interpersonal terhadap anak kecanduan gadget. Jadi ketiga pertanyaan itu nantinya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi yang berlangsung antara psikolog terhadap anak yang kecanduan gadget. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penetrasi sosial, mengatakan bahwa teori ini menggambarkan bagaimana self-disclosure menggerakkan hubungan dari superficial ke intim. Ini adalah teori pertama yang mengkaji bagaimana perubahan dalam pola komunikasi dapat berdampak pada perubahan dalam hubungan. Teori ini dikemukakan oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor. Lalu juga peneliti mengaitkan dengan komunikasi interpersonal menurut Popiruliana, yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peluang untuk meningkatkan hubungan personal antara pihak yang melakukan komunikasi interpersonal. Lalu metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu yang mengenai bagaimana proses komunikasi interpersonal antara psikolog dan anak kecanduan gadget, menyimpulkan bahwa psikolog itu membangun terlebih dahulu sebuah kepercayaan dalam proses komunikasinya, lalu menumbuhkan sikap sportif agar anak tersebut merasa diperhatikan, dan memberikan keterbukaan agar anak tersebut merasa nyaman berada di sisi psikolog. Lalu mengenai hambatan yang dilalui psikolog dalam proses komunikasinya yaitu tidak adanya kontak mata yang dijalin antara anak kepada psikolog. Lalu anak tersebut juga susah untuk diajak berbicara karena dia terbiasa melakukan komunikasi satu arah dengan gadgetnya, sehingga dilakukan komunikasi dua arah dia sangat susah. Lalu juga psikolognya tidak mengetahui ketertarikan anak tersebut kecuali selain dengan gadgetnya. Lalu yang ketiga, mengapa psikologi melakukan komunikasi interpersonal? Bahwa komunikasi interpersonal dinilai lebih efektif, penting dilakukan agar psikolog dapat mendapatkan gambaran lebih mengenai anak tersebut. Lalu juga sangat mudah untuk mengetahui dari sudut pandang anak, mengapa sih anak tersebut tuh lebih suka bermain dengan gadgetnya. Dan yang terakhir pastinya untuk mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Dan kesimpulannya bahwa dalam proses komunikasi psikolog sangat menekankan faktor kepercayaan sebagai kunci keberhasilan dari komunikasi interpersonal yang dijalin terhadap anak
kecanduan gadget. Lalu yang kedua itu sulitnya menumbuhkan kepercayaan pada diri pasien di awal pertemuan karena tidak mudah untuk menjalin komunikasinya karena mereka lebih cenderung diam. Dan yang terakhir itu dengan menjalin komunikasi interpersonal dapat membuat anak lebih mengenal karakteristik dirinya sendiri. Mungkin sekian hasil penelitian yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.